Oke, puji Tuhan. Shalom teman-teman semua. Kembali bergabung dengan kita di Youth Talk DPAGB DKI Jakarta. Bersama dengan saya, host Cipto Samosir. Dan hari ini kita akan bahas tentang bitter or better. Tema atau topik kita malam hari ini, teman-teman semuanya, berbicara tentang merdeka dari kepahitan, merdeka dari rasa sakit hati, merdeka dari kecewa, dendam, amarah, dan sejenisnya, gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, ada Ko Timotius, ya, selamat bergabung Ko Timotius. Thank you sudah gabung dengan You Talk. Boleh di-share supaya teman-teman yang lain bisa ikut bergabung dan kita sama-sama diberkati melalui You Talk kita malam hari ini. Dan Agustus You Talk DPAGB DKI Jakarta berbicara secara globalnya tentang merdeka. Ya, merdeka. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang topik digital cocaine, ya, merdeka dari keterikatan digital, smartphone dan kawan-kawannya, gitu ya. Bagaimana mempergunakan smartphone dengan baik, dengan bijak, sehingga bisa jadi berkat buat kita, buat juga orang lain, ya. Dan malam hari ini kita akan juga sama-sama membahas tentang merdeka dari rasa kecewa, merdeka dari rasa kepahitan, merdeka dari sakit hati, dendam, amarah, ya. Welcome Sister Kesia Geralda, dan juga selamat datang, selamat bergabung Bro Fitmoro. Ini orang-orang yang luar biasa. Halo semuanya, boleh teman-teman boleh share ke teman-teman yang lain untuk ikut gabung sama-sama kita di Youth Talk malam hari ini, untuk kita bisa sama-sama belajar tentang merdeka dari rasa sakit hati dan kecewa. Malam hari ini narasumbernya adalah Pastor Owen Sanjoto, ya, salah satu orang yang sungguh sangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di masa mudanya, pelayanan di GBI Gilgal, ya. Nanti kita akan bersama-sama dengan Ko Owen, kita akan belajar bagaimana bisa merdeka dari rasa sakit hati dan kecewa. Selamat bergabung Pak KPW Jakarta Selatan, Pak Adril, lalu ada Bro Andri Ferdinand, ya, selamat bergabung semuanya. Ayo ajak teman-temannya untuk gabung, untuk join, untuk sama-sama kita belajar malam hari ini di Youth Talk DPAGB DKI Jakarta. Setiap hari Selasa kita akan mengudara di Instagram, ya. Dan tema global di bulan Agustus ini berbicara tentang kemerdekaan. Ya, welcome Ko Owen. Ya, ini sudah ada narasumbernya, dan tidak berlama-lama lagi saya akan undang Ko Owen untuk bisa sama-sama dengan kita belajar dan menyampaikan bagaimana bisa merdeka dari. Menunggu sambungan langsung, ya, dari tempat saya menuju ke tempat Ko Owen via Instagram, ya. Semoga malam hari ini kita diberkati dengan bisa merdeka dari rasa sakit hati dan kecewa. Shalom Ko Owen. Halo, dengar suara saya, Selamat Ko Owen? malam semuanya. Ya, Iya, oke, sangat cerah sekali ya, suasana hatinya tampak tergambar di wajahnya yang tersenyum begitu luar biasa, ya. Malam hari ini kita akan bahas tentang kepahitan, rasa sakit hati, kecewa. Banyak orang yang
nggak bisa move on dari kecewa, sakit hati sama temennya, sakit hati sama keluarga, orang tua, pacar, ya mantan pacar gitu kan, bahkan ada istri, ada suami gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar sama-sama, sudah ada narasumbernya, tidak berlama-lama lagi ya. Dan buat teman-teman yang sudah gabung, ayo ajak share mereka supaya sama-sama belajar malam hari ini di YouTube DPAGBD Jakarta. Topik malam hari ini bitter or better gitu ya. Kita mau rasa pahit atau mau rasa yang baik dalam hati kita. Nah ini rahasianya ada saat ini malam hari ini, dan terlebih dahulu sebagai orang Kristen, kawan ya, kita berdoa dulu supaya ada hikmat Tuhan, ada Roh Kudus yang nanti memberikan pewahyuan dan rema yang luar biasa buat kita. Mari kita berdoa teman-teman, dimanapun teman-teman berada hari ini. Berdoa. Bro Cipto, doain supaya internetnya cukup baik, stabil, karena cuaca ya. Iya, tapi kok saya rasanya gaung ya? Saya dengar ada feedback. Feedback ya? Bentar. Sebentar saya ituin dulu. Udah nggak ada? Ya, kayaknya suaranya udah oke nih kayaknya. Oke. Oh, masih nih. Masih. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang lain yang mendengarkan kasih feedback supaya kita bisa lebih baik. Gimana teman-teman yang lain? Udah oke? Suara saya? Oke, mantap punya. Biar kita lanjut. Kalau suara Bro Cipto bagus. Tapi saya rasa suaranya... Saya dengar suara Kak Owen. Pak KPD, ke Fani nggak dengar katanya. Suara nggak dengar. Nggak dengar bagian yang... Nggak dengar suara saya. Atau suara yang mana? Kak Owen. Gitu. Teman-teman yang lain bisa dengar suara kita? Kalau bisa dengar, bisa kasih jempol gitu. Oke. Kata aman, oke. Yang bisa dengar suara kita berdua, bisa kasih jempolnya di kolom chat. Oke, sudah ada. Bro Enji bilang sudah oke. Lalu yang lain, Sams juga aman. Oke, aman. Udah oke, kata Kak Fani. Lalu Adril juga bilang dua-duanya oke. Sudah aman. Oke. Silakan. Kita akan memulai. Kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Malam hari ini kami mau belajar sesuatu yang mungkin dalam teori mudah untuk mengatakan melepaskan pengampunan ketika kami merasa sakit hati, kecewa, punya dendam kepada seseorang, rasa yang begitu tidak nyaman di hati kami. Tapi kami tahu Tuhan, kami butuh pertolongan daripada Tuhan. Dan malam hari ini kami mau belajar daripada Ko Owen, biar Tuhan berkati dia dengan rema yang baru ya Tuhan, sehingga kami yang mendengarkannya boleh menerapkannya, boleh membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, malam hari ini sekali lagi saya mau ingatkan kepada teman-teman dimanapun teman-teman berada, cari tempat yang nyaman, lalu mungkin minumannya, kopi-kopi atau ya teh manis atau apapun lah ya, terserah whatever. Yang penting fokus, jangan sambil rebahan, takutnya nanti pas rebahan ketiduran, ya kan? Ketiduran malah nggak dengerin, ya, kehilangan sesuatu yang baik. Tema malam hari ini adalah bitter or better. Ya, oke, silakan Ko Owen menyampaikan hal-hal yang baik bagi kita. Ya, buat teman-teman semua, bahwa hari ini temanya kita bicara mengenai kebebasan, ya, freedom. Dan topik adalah bagaimana kita bitter or better. Ya. Nah, saya mau disclaimer dulu. Nah, jadi apapun keadaan kita hari ini, gitu ya, yang kita mendengarkan, dan ini adalah sebuah diskusi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti boleh di kolom komen, supaya nanti kita bisa diskusi bersama, gitu ya, Bro Cipto ya. Ya, oke. Nah, dalam hidup kita ini, saya menemukan bahwa yang namanya kesel, marah, kecewa, kesedihan, itu adalah sebuah realita kehidupan. Kita nggak suka, siap nggak siap, kita akan ketemu dengan hal-hal demikian. Tapi pertanyaan adalah ketika kita berjumpa dengan hal seperti itu adalah apa yang mau kita buat, gitu. Iya, betul. Respon. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, kita seharusnya kita dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal demikian.
Karena nggak semua orang itu menyenangkan, Ya, nggak semua situasi baik, nggak semua hal-hal yang kita harapkan pasti terjadi. betul. Jadi kekecewaan adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi, ya. Kemarahan dan ujung-ujungnya adalah kita bisa pahit dengan situasi pribadi, ya orang ataupun juga dengan Tuhan. Nah, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Seringkali kita cuma melihat bahwa gini, oh itu Tuhan pasti baik, gitu. Ya. Senang-senang, happy, berkah. Tapi dalam perjalanan kehidupan kita nggak akan lepas dengan hal-hal demikian, gitu. Karena orang-orang di sekeliling kita ada untuk bisa menajamkan kita. Bahkan 27 ayat 17 berkata besi manusia menajamkan sesama. Betul. Nah, jadi kalau ada orang-orang di sekeliling kita, tempatkan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya memproses kehidupan kita. Nah, jadi hal ini adalah sesuatu yang harus kita siap. Iya. Gitu. Nah, itu tadi menarik tuh. Kok tadi firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kalau bacanya sih enak gitu kan, tapi teorinya itu kalau sudah bergesekan sampai tingkat level yang panas, itu sampai-sampai manusianya pun nggak mau ketemu sama manusia yang bikin sakit hati tuh. Bahkan dia bilang sampai ketemu di neraka gitu kan. Nah, itu dia tuh ngerinya sampai ketemu di neraka, bukan sampai ketemu di surga ya gitu. Nah, itu apa yang terjadi begitu kok? Ya, karena semua orang pasti ketika berjumpa dengan orang ekspektasinya baik, gitu ya. Karena semua orang diperkenalkan pasti judulnya baik gitu ya. Nggak ada orang yang kenalin temennya gini, kenalin nih temen gue nih penjahat gitu, nggak ada ya. Semua pasti dikenalin baik. Oh dia nih hamba Tuhan, dia orang gereja, iya kan? dia orang baik gitu ya. Semua orang diperkenalkan pasti baik. Tapi ketika berjalannya waktu baru kelihatan warna aslinya, ya kan? Ketika janji-janjinya tidak bisa dipenuhi, ketika perkataannya nggak bisa dipegang, ketika sikapnya yang bikin kesel, dan akhirnya itu memproses kehidupan kita. Apalagi kalau kita bicara kita hidup bergereja, kita ketemu dengan banyak orang, dan orang-orang di sekeliling kita itulah yang mungkin bisa memproses kehidupan kita. Nah, kita mulai dengan kesel, biasanya kesel. Jadi kesel, ulang-ulang, jadi kayak kita marah. Nah, dari marah akhirnya kecewa. Gue malas main sama lo, gue malas ketemu lo, gitu ya. 4 gitu ya. Nah, akhirnya apa? Karena berulang-ulang akhirnya jadi pahit. Itu sebabnya nggak banyak juga, sedikit yang kita temukan bahwa orang-orang akhirnya pindah gereja, keluar gereja, memimpin, konflik sama pengerja, dan mereka memilih untuk keluar daripada gereja gitu. Iya. Gitu. Jadi paling parah itu kalau udah kecewa itu dia bisa generalkan semuanya tuh. Gitu kan, kalau orang udah kecewa sama satu pendeta, dia akan bilang semua pendeta sama aja. Nah, itu yang mengerikan tuh. Nah, itu terjadi kenyataannya banyak di gereja. Orang sakit hati di gereja, salahinnya semua pendeta gitu kan. Padahal tidak semua pendeta kayak begitu. Nah, itu bisa kita bagaimanakan tuh orang tuh kok? Iya, karena orang pada umumnya adalah mengeneralisasikan. Ketika misalnya seorang gadis gitu dia kecewa gitu di PHP-in, diambil untung, dia bilang ini pacar gue nih laki-laki ini nih brengsek gitu. Nah kan dia bilang semua laki-laki brengsek gitu ya. Nah, itu generalisasi seringkali terjadi gitu ya. Tapi sebenarnya nggak demikian. Karena pada umumnya gitu, orang yang terluka gitu ya, dia akan merasakan, dia mau memberikan rasa kecewanya, rasa pahitnya kepada banyak orang gitu ya. Karena bicara mengenai orang dan pahit itu mengacu pada iri, laku keras, iri, sakit hati, itu menjadi satu paket daripada kehidupannya. Jadi yang dia mau buat adalah dia membagikan pada orang-orang gitu deh. Jadi mau apa? Menularkan lah gitu lah. Orang dikasih tahu juga bahwa gue tuh sakit, gue tuh kecewa. Jadi dari apa yang mengalir dari hatinya itu yang meluap dari mulutnya. Kalau orang udah kecewa itu kan bisa kelihatan gak sih? Misalnya kayak tadi kan ketika Ko Owen gabung, kelihatan tuh wajahnya penuh dengan kemuliaan, ya kan, ada Shekinah glory, ada senyuman yang manis gitu kan. Orang lihatnya jadi adem. Nah, kalau orang yang biasanya punya dendam, kecewa, sakit hati, itu ada ciri-ciri khususnya gak sih, Ko? Iya. Gampang banget ya kalau kita lihat temuan seperti yang penuh dengan kepahitan, wajahnya aja pasti udah kita bisa lihat ya asem gitu ya. Asem ya. Ada sukacitanya. Mukanya nggak ada sesuatu yang manis gitu ya.
Ah, Tapi bisa lihat dari gimana. Kalau kita lihat bahwa orang ini adalah suka cari alasan, menghindar, eh, eh, apa kabar? Oh baik, baik. Selalu bilang baik, baik. Gak ya. pernah mau terbuka atau bicara bahwa saya sebenarnya tuh punya masalah, Ah, ah. ya. Enggak, baik, yang punya masalah tuh orang lain, bukan saya. Nah, Gue oke, lu yang gak bener gitu. Nah, terus juga biasanya orang-orang yang punya kepahitan ini adalah orang-orang yang pertumbuhannya tidak maksimal. mm-mm. Dia nggak memiliki sebuah pertumbuhan yang maksimal. Makanya kita lihat bagaimana pertumbuhan rohani seseorang, kalau dia tidak bertumbuh, mungkin salah satunya adalah karena dia tidak melepaskan pengampunan atau tidak membereskan kaitannya, Nah, sehingga dia tidak mengalami sebuah hidup yang maksimal. Ya. Nah, sebagai contoh gini, ketika dia memiliki kehidupan yang pahit, sama seperti ember yang bocor, gitu ya. ah, ah. Ketika Tuhan mencurahkan berkat, dia menampungnya, tapi itu mengalir keluar, jadi tidak akan maksimal. Sia-sia gitu ya. Iya, bukan sia-sia sih, bukan sia, kasih Tuhan tidak sia-sia, tapi akhirnya itu tidak menjadi maksimal. Dia Oke, tidak bisa menikmati semua kebaikan Tuhan yang seharusnya dia bisa dapatkan gitu. oke. Nah, seringkali ciri-cirinya adalah orang ini adalah sikapnya negatif, Negatif. perkataannya juga negatif. Oke. Jadi Jadi kalau lebih dia pahit, dia lebih, berkata, lebih ke arah pesimis jadinya ya, atau permisif gitu. karena gini, orang yang disakiti, orang yang terluka, dia cenderung untuk melukai orang lain. Oke. Nah, sehingga ketika dia menghidupinya dengan seperti tadi yang kita katakan kondisinya dengan kepahitan, dia marah, dia cenderung untuk menyakiti, melukai orang lain gitu. Nah, Nah, ini yang bahaya. Nah, sehingga orang-orang di sekeliling dia pun juga pasti bisa merasakan, dia perkataannya nggak enak ya. iya. Kok sikapnya jadi ketus, jadi keras, jadi nggak Ah, asik lagi gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat seperti ini. Dan biasanya orang-orang yang pahit suka kumpul dengan orang-orang yang sejenis. wah itu bahaya Yaitu tuh. orang-orang yang ya, karena ketika dia ngomong cerita, gue kesel lu, misalnya contoh nih gitu ya, Hmm, tau nggak, hmm, ya, gue cuma kasih tau lu doang ya, gue cuma kasih tau lu. Ini nih misalnya nih Bro Cipto nih, misalnya nih, A B C D gitu ya, ya. yang lain yang mendengar, oh gitu ya, nah, iya ya benar juga ya, kok dia nggak sebut, jangan-jangan emang bener Ah, ah. dikatakan sama Owen tuh, terus dia cerita, lu jangan kasih tau lagi yang lain, nanti jadi menyebar gitu ya. Makin Dan serka. anehnya gitu, kalau ketemu dengan orang yang pahit, jadi bener tuh barisan sakit hati gitu ya, kata KPD bilang nih, barisan Hmm, sakit hati. Dan itulah yang terjadi gitu. Dan ini terjadi di mana-mana, baik itu di sebuah komunitas, iya. kita bisa ketemu dengan orang yang demikian gitu. Dan dengan mudah Hmm, kita bisa menemukan bahwa ini komunitas ini adalah punya dalam tanda kutip gitu ya, sebuah sikap, sebuah aura kalau kita bilang ya, sebuah apa ya, sebuah ya, respon. sebuah respon ya gitu, Iya. Ah, yang demikian. gitu ya. Jadi kalau Nah, kalau 2-3 orang berkumpul yang sakit hati itu biasanya bukan mendatangkan kuasa Tuhan gitu ya, bisa mendatangkan kuasa maut biasanya itu. biasanya kalau 2 3 orang berkumpul yang begitu, biasanya jadi ramai ya, jadi seru Iya, ya, iya, saling menajamkan iya, lagi ya. saling menambahi apa namanya rasa kekesalannya tambahin satu, akhirnya ada hal-hal yang buruk terjadi, gitu kan? Nah, Sudah pasti, sudah ada pasti, ciri-ciri sudah yang pasti. lain lagi nggak kok? Dari orang-orang yang sakit hati, punya dendam, kecewa dengan orang-orang yang di sekitarnya, gitu. Ya, biasanya orang-orang yang seperti ini tuh ya dampaknya ini, kalau saya bilang dampaknya kan kita bisa lihat nih, biasanya mereka punya gangguan gangguan secara kesehatan gitu ya. Dan juga gangguan secara psikologis, dan juga survei membuktikan bahwa orang-orang yang pahit ini mereka respon tubuhnya ataupun imunnya jadi nggak baik gitu ya. Betul. Nah, jadi apalagi zaman sekarang gitu ya, kan kita butuh sehat ya, Ya, imun kita booster. butuh imun gitu ya. Udahlah, jangan jangan pahit-pahit lah gitu Nah, ya. Jadi oke. kita jadi tapi better gitu ya. Gampang lah, kita bisa lihat ciri-ciri orang demikian tuh daripada perkataannya, responnya gitu ya. Daripada statement-statementnya gitu. Iya. Nah, untuk itu ya sangat mudah sebenarnya kita bisa mendeteksinya. Baik. Nah, begitu. Gitu. Jadi, nah ini teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, yang tadi sudah dengar tuh kan, ya ciri-cirinya kalau ada di teman-teman, ya
cepat-cepat bertobat lah ya. Jangan dilama-lamain, cepat-cepat move on, lari ke Tuhan gitu ya. Jangan disimpan dendamnya, nanti gak maksimal gitu kan. Tuhan sudah kasih berkat tapi habis-habis terus gak jelas gitu kan. Jadi dengerin dengan baik, lalu berjuang supaya hidup hatinya pulih gitu kan. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Ingat tuh. Jadi imun booster yang paling oke, benar kawan ya, hati yang gembira. Kalau hatimu kecewa, hatimu penuh dendam, penuh sakit hati, habis sudah. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, silakan chat di kolom komentar sekarang juga. Jangan lama-lama karena waktu kita terbatas gitu ya. Dan buat teman-teman yang lain, bilang teman-temannya dimanapun mereka berada, biar semakin seru itu kita. Nah, tadi tentang mengampuni. Sebelum kita bahas tentang mengampuni, saya mau tanya nih, apa sih dampak dari orang yang sakit hati, punya dendam, punya kecewa, amarah gitu kan, bagi diri sendiri dan juga orang lain? Apa dampaknya tuh kok? Nah, gini. Orang yang biasanya orang pahit gitu ya, hatinya pahit. Yes. Nah, kalau hatinya pahit, mulutnya juga pahit. Oke. Gitu ya. Karena sumbernya Nah, kalau mulutnya pahit, sikapnya juga pahit. Nah, pertanyaan ini, yang pahit itu yang enak cuma kopi pahit gitu ya. Kalau ketemu dengan orang yang pahit begitu nggak enak gitu loh. Gue minum kopi manis. Dampaknya, ya karena saya penggemar kopi gitu ya. Saya minumnya kopinya kopi yang pahit gitu ya. Karena kopi pahit itu bisa nikmat, itu yang enak gitu ya. Tapi kalau ketemu dengan orang yang pahit nggak enak gitu. Dampaknya apa? Kalau kita bertemu dengan orang yang pahit, kita nggak nyaman berteman sama orang-orang seperti gini gitu. Karena hidup udah susah gitu ya. Ketemu dengan orang yang nyusahin, kita males gitu kan jadinya kan. Kita capek. Meskipun kita tahu kita menerima orangnya, kita ketemu orang-orang seperti ini, tapi kita memilih kita mau dekat apa enggak gitu kan. Nah, jadi kalau teman-temannya orang yang pahit, jangan aneh kalau kita nggak punya banyak teman. Jadi jangan aneh kalau orang tidak mau dekat sama hidup kita. Kenapa? Ingat, hatinya pahit, mulutnya pahit, sikapnya pahit. Yang pahit, yang enak cuma kopi pahit sekali lagi. Jadi pastikan gini, kalau kita pahitnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, orang lain tuh nggak suka. Sebabnya yang manis-manis itu biasanya yang disukain orang gitu ya. Kenapa ada orang yang suka sama yang mulutnya manis gitu, yang gombal gitu? Kenapa ya? Karena itu yang disukain orang. Tapi kalau yang mulutnya tajam, ya kayak silet tajam gitu ya, ngomongnya nyakitin. Siapa yang mau dekat dengan orang seperti ini gitu ya? Nah, seharusnya kan kita kan memancarkan kasih Tuhan. Tapi waktu orang tersebut adalah pahit, yang dia pancarkan bukan kasih Tuhan, tapi kemarahan, kekesalan, kekecewaan, kepahitan. Sehingga itu bukan orang yang dekat sama dia nggak rasakan damai sejahtera. Orang yang merasakannya adalah rasanya apa? Kok nggak enak ya? Kok deket-deket sama lu kok gue jadi tambah beban berat? Kok deket-deket sama lu kok gue jadi susah? Gue jadi tambah begini. Dan akibatnya apa? Mungkin terus sulit untuk punya banyak teman gitu ya. Dan dampak psikologis orang-orang demikian adalah seperti yang saya katakan tadi, ya, dia bisa mengalami sakit, dia bisa mengalami metabolisme yang kurang baik, imun tubuh yang kurang baik, dan lain-lain seperti itu. Bisa mengarah ke kriminal juga nggak sih kok? Kalau orang yang punya dendam itu terus simpan dendam, lama-lama dia membunuh gitu. Itu tindakan terakhir membunuh, atau dia bahkan gantung diri karena kecewa sama keadaan dirinya yang nggak oke banget gitu kan? Bisa nggak sih sampai ke situ tindakannya? Sangat mungkin. Ya, jadi ketika kita kesel, kita punya pilihan, kita mau lanjut apa enggak gitu ya. Nah, akhirnya kita marah. Nah, ketika kita marah, kita punya pilihan nih, ya, kita mau berhenti, ya, atau kita mau lanjut gitu. Nah, kalau kita lanjut, ya kan lama-lama jadi kecewa. Nah, kekecewaan berlanjut jadi kepahitan. Ketika kepahitan berlanjut, eksesnya macam-macam, ya. Nah, tentu saja dalam hidup kita pelayanan, kita sering ketemu dengan orang-orang yang ketika dia diajarkan atau dimuridkan, dinasehati, yuk kita bertumbuh. Nah, ketika orang-orang mau mendengar, dia bertobat, dia berubah, hidupnya maju. Tapi ada orang-orang yang hidupnya gitu, dia maunya yang pahit, dia maunya yang kesel, ya seperti itu, akibatnya dia akan memuncak, eskalasi. Nah, nggak aneh kalau tindakannya pun mengarah kepada hal-hal yang lebih membahayakan. Membahayakan siapa? Orang lain, ataupun juga membahayakan diri sendiri. Nah, saya pernah ketemu ya dengan seseorang yang masa kecilnya dia disakiti demikian rupa oleh orang tua kandungnya, khususnya adalah ayahnya. Nah, ayahnya menyakiti dirinya, dia melakukan kekerasan kepada ibunya, dia melihat itu sering gitu ya.
Hmm. Akhirnya dia bukan cuma marah, dia kecewa, dia pahit, akhirnya dia dendam. Dia dendam, dia cuma punya satu impian. Dia punya satu impian. Ya, dia cerita karena dia sudah terbuka. Dia punya satu impian. Ialah bagaimana menjadi sukses, dan ketika dia sukses, dia mau menyakiti ayahnya sendiri. Dan itu di depan mata gitu. Dan ini adalah orang-orang yang real gitu. Nah, jadi sangat mungkin ketika kita memberikan tempat Iya. sehingga iblis bisa Aha. menjejakkan dia jejak di situ, maka Iya. kita akan membuka peluang untuk hal-hal yang lebih jahat Oke. lagi atau yang lebih tidak baik lagi gitu. Mm. Mhm. Ya, Iya. Nah, halo. itu seru banget gitu Ya, ya. Tadi impiannya cuma satu, pengen sukses terus pengen bikin bapaknya susah. Itu ngeri banget itu orang-orang kayak gitu. Nah, pertanyaan ya. selanjutnya nih kok, ada nggak sih caranya supaya kita bisa merdeka dari rasa sakit hati, kecewa, dendam gitu? Mungkin bisa bagi-bagi buat teman-teman DPAGBI DKI Jakarta ataupun dimanapun mereka berada. Boleh kok? Ya. Eh, ya, kuncinya ialah saya percaya bahwa kuncinya pasti ialah kasih karunia Tuhan. Tapi Betul. kalau teman-teman DPA pernah baca gitu ya, Keluaran 15:25 ketika Musa dan bangsa Israelnya mereka mereka haus gitu kan, mereka pengen minum, ya kan? Ya, Mereka ketemu mata air, ya kan? Dan tapi begitu mereka minum pahit gitu kan, marah dan itu mereka ya. marah gitu. Marah. Dan akibatnya apa? Tuhan bilang, ambil sepotong kayu ya, yang Hah? menunjukkan sepotong kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, ya kan? Aha. Lalu air itu menjadi manis. Kayu itu Gimana? bicara mengenai kayu salib, ya kan? Mm-mm. Kayu bicara mengenai kayu salib. Jadi saya percaya gitu, kalau hidup kita yang pahit supaya jadi manis, ialah Ya. pakai kayu salib tentu saja. Nah, dan kita butuh Yesus. Nah, kalau kita bicara kita butuh, Mm-mm. kita orang percaya, seharusnya Yesus itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Nah, karena dia datang membawa kasih, dia membawa sukacita, dia membawa damai sejahtera, ya kita butuh Yesus. Mhm. Nah, untuk itu saran saya adalah gini, minta si Tuhan. Kalau kita pernah disakiti, kita pernah dikecewakan, Iya. kita pernah punya kepahitan yang demikian gitu kan, ini Ah, waktunya kita untuk kembali lagi kepada kasih Tuhan. Ya, minta kasihnya Tuhan supaya kasih Tuhan tuh turun dalam kehidupan kita. Makanya tiap hari kita butuh Tuhan ya. betul. Kita tiap hari bukannya cuma sekedar ngakunya kita orang percaya, kita anak Tuhan, Iya. tapi Ah, seharusnya Yesus menjadi bagian dalam kehidupan kita setiap hari. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kenapa? yes. Karena kita Kasih butuh. karunia Tuhan Kan tuh tiap paling. hari kita gitu. Ya, setiap hari kita butuh ketemu dengan Ah, tantangan. Setiap hari kita ketemu dengan potensi kekecewaan yang demikian berat. Sehingga kita tiap hari kita butuh anugerah Tuhan. Makanya mhm. gini, Ibrani 12 ayat 15, janganlah supaya jagalah supaya jangan ada seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, ya kan? Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan itu, Iya. yang mencemarkan banyak orang. Ya, jadi saya percaya gitu, kuncinya adalah kita minta anugerah Tuhan setiap hari gitu ya. Kita minta anugerah Tuhan setiap hari untuk kita bisa menjalani setiap hari. Nah, setelah kita minta anugerah Tuhan, saya percaya bahwa kita tuh tahu. Yang kedua Mhm. adalah gini, saya mau ajak kita untuk kita bisa menyangkal diri. Menyangkal diri itu arti gini ya. Ya. Kita tuh bisa balas loh, ya. Kita pengen balas gitu orang-orang yang menyakiti kita gitu ya. Kalau Iya, kita diperlakukan buruk, kita pengen balas gitu ya. Tapi tuh betul. kita tahu bahwa pembalasan haknya Tuhan gitu ya. Pembalasan adalah haknya Tuhan gitu Tuhan. loh. Dan kita tahu bahwa kita nggak punya apa namanya, kita Hak. nggak punya hak karena haknya kita sudah serahkan kepada Tuhan gitu loh. Jadi sangkal diri, jangan diri. Nah, bicara sangkal diri, saya mau cerita pengalaman saya. Ya, saya mau cerita Mhm. pengalaman saya. Ya kan saya main sepeda, ya kan saya main sepeda. Saya main Oke. sepeda, kalau main sepeda kan, ya kan kita urusannya sekarang mau bengkel sepeda gitu ya. Nah, jadi Iya. gini, eh, saya minggu lalu saya pengen ganti ban sepeda karena ban sepeda saya udah perlu diganti lah, ya kan. Jadi singkat Iya. cerita zaman sekarang kan part sepeda susah, ya kan. Terus bengkel pada penuh gitu ya. Nah, Iya. jadi saya mencoba mencari bengkel. Saya ketemu satu bengkel yang dekat dengan rumah saya, dan saya tahu kalau pagi itu dia nggak rame gitu ya.
Jadi saya udah pantau 2-3 kali loh rame nih. Akhirnya saya ke bengkel itu gitu ya. Saya ke bengkel itu. Oke. Saya ke bengkel itu, saya datang, sepi gitu ya. Pas lagi sepi, cuma ada tukangnya, mekaniknya satu, sama si bosnya di dalam gitu ya. Nah, jadi begitu saya bilang, Mas, ganti ban ya. Terus dia bilang, nunjuk lu. Tuh, dalam tuh, ngomong dulu sama si bos. Saya ngomong sama si bosnya, Bos, ganti ban nih, gitu ya. Terus dia keluar, liatin saya, dia bilang gini. Dia liatin bannya, nggak bisa, katanya. Loh, kenapa nggak bisa? Sorry, penuh, katanya gitu. Loh, kok ada orang loh? Saya bilang, loh, nggak, ini so banyak kerjaan katanya, nggak bisa nih. Ya, saya nggak bisa layanin. Nggak bisa bantu kok. Saya bilang, nggak bisa bantu. Terus dia bilang nih, kakak. Ya, saya tertolak. Saya tertolak. Gitu ya? Nah, hari itu saya mau berdoa meminta api turun dari langit untuk membakar itu bengkel gitu ya. Ya, saya pengen emosi gitu. Saya pengen gitu ya. Tapi saya ya kan, saya tahu, oh ya Tuhan. Ya ampunilah saya Tuhan. Ya, saya langsung cepat-cepat, saya tidak mau merespon, saya tidak mau berkata-kata lagi yang gimana, saya nggak mau berargumentasi, dan saya nggak apa-apa. Saya bilang, oke, saya senyum, saya jalan gitu ya. Saya jalan gitu. Saya bilang, aduh Tuhan. Dalam hati gitu, kesel, jengkel banget gitu. Saya bilang, ini emang bengkel cuma lo doang gitu ya. Tapi saya bilang ini, enggak. Saya tahu bahwa saya ngapain marah-marah gitu ya. Ngapain saya kecewa, ngapain saya emosi. Dia bilang, ya udahlah Tuhan, kalau saya diperlakukan gini, saya serahkan pada Tuhan gitu. Pembalasan haknya Tuhan gitu. Sebenarnya saya punya kesempatan untuk marah. Saya bisa tulis di IG saya, ya. Saya bilang, tulis kepada follower saya, jangan pernah ke bengkel ini, gitu ya. Dia telah menolak saya, gitu ya. Saya bisa buat seperti itu, saya story, saya masukin di Facebook, saya tulis di Instagram, saya bisa viral, bisa. Gitu kan ya. Tapi saya tahu, bisa. Ya, saya punya kesempatannya, dan saya mampu melakukannya, dan kalau saya gas, gitu ya, saya mau gas lagi nih, wah, saya siap melakukannya. Tapi saya tahu gitu, ya. Saya itu sudah menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Saya sudah menyerahkan hak kepada Tuhan. Biar Tuhan yang balas saya, biar Tuhan yang bela saya saja, gitu kan. Nah, itu saya tahu gitu. Di mulut bisa melepaskan itu, tapi dalam hati masih bergejolak atau benar-benar sudah mengampuni gitu, atau masih ada riak-riak emosinya? Yes, karena gini, tindakan yang benar membawa kepada perasaan yang benar. Saya memilih untuk bertindak benar, sehingga saya mendapatkan perasaan yang benar. Kalau saya memberikan bensin lagi kepada perasaan saya yang marah gitu, udah kesel, marah, emosi gitu ya, wah, ya tentu saja ya, nggak baik. Viral. Pagi-pagi bikin emosi nah, ya. Yes. Tapi saya tahu gitu ya. Saya tahu bahwa saya sedang belajar gitu. Saya pun juga nggak lepas dengan situasi demikian gitu. Jadi saya bicara demikian bahwa setiap kita nggak lepas dari realita ini, bahwa ada orang-orang yang mengecewakan dari situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Kemarahan, kekesalan adalah sesuatu yang harus kita hadapi setiap hari. Tapi saya bersyukur bahwa saya butuh Tuhan setiap hari. Ya, untung pagi-pagi udah saat teduh gitu ya. Untung udah menerima anugerah Tuhan gitu. Kebaikan di pagi hari. Itu teman-teman, pentingnya doa pagi. Kalau nggak doa pagi, aduh, dikasih tes dikit bisa kacau satu hari itu, ya kan? Nah, ini ada yang ngomong nih, Bro Wira, katanya bersihin aja ke tuh orang, ya kan? Kalau udah bersihin kan takut COVID kan gitu ya kan? Ngeri juga tuh kalau udah bersihin. Nggak perlu dibakar, bersihin dikitnya udah kabur kali itu ya. Iya. Dan hari itu saya belajar. Ini baru minggu lalu bahwa saya menyerahkan kepada Tuhan. Saya bukan menyerahkan ini, Tuhan bakar aja ya, bukan ya. Tuhan kasih COVID, bukan ya. Saya menyerahkan gini, saya menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Ya. Saya menyerahkan hak saya kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan, dan saya pun sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Dan setiap kita juga belajar demikian, gitu loh. Nggak ada yang sempurna, ya. Kita bilang kita pendeta, kita full time, kita melayani, kita khotbah, nggak ada yang perfect. Kita semua adalah masih dalam proses Tuhan. Sebabnya saya tahu bahwa saya perlu belajar menyangkal diri, menyerahkannya kepada Tuhan. Betul banget. Ya. Nah, mungkin gini nih, Roma
Roma 12:17 ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, Ya. gitu loh. Lakukan apa yang baik bagi semua orang, gitu kan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, gitu Amin. ya. Nah, ini kunci di kita, gitu loh, ya Betul. kan? Ah. Ini kunci di kita. Nah, makanya kita yang, kalau saya suka punya prinsip begini nih, yang waras ngalah, ya kan? Ya, yang waras ngalah. Makanya nih ya, kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita waras, udah dah, ya belajar ngalah, gitu ya. Ngalah. Nah, ayat 19 bilang gini, saudara-saudara yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, ya Tuhan. Sebab ada tertulis pembalasan adalah aku. Ya. Aku yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Biasanya tuh kalau tapi orang hari lagi itu saya murka tuh mengamenkan ayat yang tadi tuh, berilah tempat pada murka Tuhan, ya kan? Iya. Ya, mungkin hari ini teman-teman di DPA juga dengar bahwa konteksnya saya kan sebagai bengkel gitu. Mungkin konteksnya buat teman-teman adalah mungkin ketemu dengan teman-teman pelayanan yang demikian. Mungkin ketemu dengan mantan pacar yang rese. Mungkin ketemu dengan pemimpin. Mungkin ketemu dengan rekan kerja. Mungkin ketemu dengan siapa aja yang bikin kesel dan bikin emosi. Ya, kasih anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kita menyangkal diri karena kita tahu pembalasan haknya Tuhan, gitu ya. Oke. Aduh. Seru ya teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ngomongin sakit hati, kecewa, dibohongin mantan, ya kan, dibohongin sahabat, aduh, itu nggak ada habisnya deh, ya kan, nggak ada habisnya untuk dibahas. Rasa kecewa, ini kan perasaan gue yang ngerasain sakitnya tuh di sini, lo nggak ngerasain sih, dibohongin, disakitin, dibully lagi, ya kan gitu. Udah gue item dikatain item, kan kecewa. Ya kalau item dikatain item ya terima aja, kenyataan hidup itu namanya, ya kan. Nah itu dia. Jadi teman-teman semuanya tadi kawan bilang yang waras ngalah. Jadi dapat waras itu dari mana? Ya tahu apa yang menjadi haknya kita. Haknya kita yaitu melepaskan pengampunan. Ya, jadi harus ngerti juga waras, jangan ngomong asal waras, ya kan gitu. Nah, ada satu firman Tuhan nih yang keren nih, yang mungkin bisa nanti Ko Owen juga sedikit bahas gitu kan ya. Bilang kau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, itu tuh gimana tuh? Kalau buat anak-anak STT yang masih diproses, bilangnya gini, kasih tampar pipi kiri, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, kasih tangan kanan ke mukanya dia. Ah itu kan biasanya begitu tuh. Karena itu ayat firman Tuhan yang nggak gampang untuk dipraktekkan. Nah itu gimana? Itu kan bicara tentang melepaskan pengampunan juga tuh ya. Ya. Nah boleh gimana Kowen? Kita itu ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, yang cuma bisa membuat kita waras cuman anugerah Tuhan aja sih, gitu. Ya, karena kecenderungan kita adalah kita pengen balas gitu ya, kita pengen marah, kita pengen orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan, gitu kan. Nah, makanya sekali lagi ya cuma kasih karunia Tuhan yang memampukan. Nah, saya rasa nggak ada kekuatan yang memampukan kita untuk kita bisa mengasihi ya orang-orang yang telah menyakiti kita. Nah ini ada pertanyaan nih Kawan dari Kak Indri Setiawati, ya kan? Kalau dikecewakan sama anak sendiri gimana ngobatinnya? Aduh, ini biasanya anak yang kecewa sama orang tua. Ini sekarang kebalik gitu kan? Ini orang tua yang kecewa sama anak. Waduh, ini perlu dibahas dengan baik ini Kawan nih. Boleh jawabannya Kawan? Iya, saya sangat bisa mengerti gitu. Pernah nggak kecewain orang tua? Sangat-sangat bisa dimengerti, karena begini, orang tua tuh selalu mau siapin yang baik buat anaknya. Yes, betul. Saya percaya gitu ya. Ini pada umumnya ya, kecuali yang liar gitu ya. Tapi pada umumnya ya orang tua tuh mau kasih yang terbaik buat anaknya. Tapi ketika dikasih yang terbaik kok anaknya membalasnya demikian gitu. Ya kan? Jadi sangat gitu. Bahkan saya mengenal kasih karunia Tuhan, hidup saya juga ya rebel gitu kan, hidup saya juga tidak seperti yang diharapkan sama orang tua saya pun juga menyakiti orang tua saya. Nah makanya saya percaya bahwa kuncinya adalah bagaimana kita menanamkan anak kita takut akan Tuhan. Betul. Gitu loh. Nah problemnya adalah begini, selama ini apakah kita pernah mendidik anak kita dengan baik? Pernahkah kita menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak kita?
pernah nggak kita mengajarkan bahwa ini salah dan ini benar gitu? Dan pernah nggak kita membimbing dia kepada jalan yang benar? Ya. Nah, seringkali adalah kita punya ekspektasi juga, kita pikir, kita berharap dia tahu gitu. Ya. Padahal mungkin saja dia tidak tahu, karena tidak pernah dikasih tahu yang mana benar, mana salah gitu. Ya. Nah, kembali lagi, bagaimana peran orang tua kepada anak? Nah, sekali lagi, saya sangat mengerti perasaan ini, karena saya juga punya anak. Saya juga tahu ketika anak saya tidak seperti yang saya ekspektasikan, yang kita harapkan, pasti saya kesel gitu ya. Saya pasti bisa marah gitu. Tapi saya tahu gini, tugas saya adalah mengasihi mereka, mendidik mereka dengan cara yang benar, mendoakan mereka, kasih tahu lagi nilai yang benar. Supaya apa? Supaya anak kita bisa jalan dengan cara hidup orang percaya itu sesuai kebenaran. Nah, jadi kalaupun kita disakiti sama mereka gimana? Ya ampunilah mereka, ya. Ampunilah mereka. Ya, apalagi anak sendiri gitu kan ya. Apalagi anak sendiri. Ampunilah mereka. Ya. Darah daging sendiri gitu ya kan. Ya, tapi sebenarnya kita mau tanya juga sama Kak Indri dalam hal apakah anak itu mengecewakan gitu Kak, atau mungkin seringkali kan, karena saya juga pernah jadi anak gitu kan, orang tua sering membandingkan kita sama anak orang lain. Anak si A, pinternya minta ampun, nah lu dablek banget kan gitu. Nah seringkali hal-hal yang kayak gini kan gitu, orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Nah nanti kalau kita bandingkan orang tua kita sama orang tua lain, orang tua kita marah-marah, dasar lo anak kagak tahu diri, ya kan gitu. Nah jadi mungkin ya kita belum dapat secara detailnya apa yang dikecewakan gitu kan. Tapi seperti kata Kowen tadi ya, mengampuni itu sudah salah satu kunci yang paling baik. Nah, tapi saya mau tanya gini, Kowen. Mengampuni itu dalam teori itu gampang. Apalagi kalau dengar khotbah, ya kan. Lalu siapa yang mau mengampuni, semua maju ke depan, banyak banget. Itu kan dari yang datang 200 orang, 199 orang maju, mau mengampuni. Ya kan, satu orang tinggal di belakang. Karena dia jagain tas. Yang lain maju ke depan mau minta biar supaya bisa mengampuni. Tapi setelah didoakan, kayaknya masih aja dendam, masih aja kecewa. Nah, ada nggak sih cara ampuh yang benar-benar yang secara simple gitu kan orang bisa mengampuni gitu. Jadi kalau dengar teorinya mengampuni dengan kasih Tuhan, pandang salibnya Tuhan, lepaskan pengampunan, ampuni dia, itu aduh gimana itu caranya. Nah saya mau tanya sama Kowen, ada nggak cara yang mungkin Kowen sudah alami dan bisa bagikan buat teman-teman semuanya di sini? Ya, gini. Tindakan yang benar membawa kepada perasaan yang benar. Ya. Untuk mengampuni. Dan ketika kita mengambil sebuah keputusan, kenapa? Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Yesus. Yesus menebus kita ketika kita masih berdosa. Kita tahu bahwa hidup kita ditebus, kita sudah diampuni. Makanya kita punya anugerah untuk bisa punya kekuatan untuk mengambil keputusan untuk mengampuni orang lain juga yang menyakiti kehidupan kita. Nah, makanya gini, I choose to forgive. I choose to forgive. Nah, ini adalah sebuah keputusan bahwa saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Maka firman Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Ya kan? Berarti kita akan sering ketemu dengan orang-orang yang menyakiti kita. Tapi firman Tuhan katakan itu, ya. Kita perlu mengampuni mereka. Kita perlu mengampuni mereka. Karena begini, kalau kita tidak mengampuni mereka, yang rugi kita. Karena orang lain belum tentu tahu apa yang kita rasakan. Ya kan? Orang lain tidak merasakan apa yang kita rasakan. Nah, makanya mengampuni adalah untuk keuntungan kita. Jadi teman-teman ambil keputusan untuk mengampuni. Gitu. Ya. Nah, jadi yang kecewa sekarang ambil keputusan. Nah, tentu saja gini, kita bisa mengambil keputusan ini dengan apa? Anugerah daripada Tuhan, ya. Sebenarnya kalau kita mau jalan gini tanpa anugerah Tuhan, kita nggak akan punya kekuatan, gitu. Ya, kita akan nggak mau lah untuk bisa mengampuni. Tapi ingat, kita sudah ditebus dengan darah Yesus, ya kan? Amen. Sehingga itu memampukan kita juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kita. Makanya doa Bapa kami bilang apa? Ampunilah kesalahan kami sama seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
kepada kami. Yes, ya kan? True. Yes, 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 Simple, yes. sesimpel Makanya, itu ya, gitu ya. ya, dimulai dengan keputusan. Saya rasa dimulai dengan keputusan untuk kita bisa mengampuni. Ya, karena perasaan, tindakan yang benar membawa kepada perasaan yang benar. Ya, Hasil yang jadi ini tepat kesempatan juga ya. kita untuk yes, 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 Oke. yes. Waduh, keren banget teman-teman ya. Kalau ngomongin soal sakit hati, kecewa, nggak akan ada habisnya ya. Kalau dilawan dengan fisik juga, itu zaman dulu, zaman para pahlawan ya kan, mengangkat senjata perang fisik gitu kan. Nah sekarang ya udah waktunya semuanya kita serahkan hak kita sama Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup. Jadi mengampuni adalah pilihan terbaik. Respon terbaiknya adalah mengampuni. Respon yang benar akan mengeluarkan output yang benar, ya kan, tepat guna. Nah, gitu ya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi nggak ada hal-hal yang kotor dalam diri kita disimpan-simpan, ya. Kalau kayak kita udah makan terus 3 hari nggak BAB, itu nggak enak bawaannya. Nah, kayak gitu juga kalau nyimpan dendam, nyimpan sakit hati, pasti nggak enak bawaannya. Ya kayak tadi mukanya ya udah jelek ya makin jelek kan gitu. Kalau yang ganteng jadi jelek dikit kan gitu ya kan. Jadi mengampuni, respon yang baik, respon yang benar. Nah, Kowen mungkin ada satu kesimpulan buat kita, buat teman-teman di sini yang sudah dengerin dari awal. Ya, ada satu quote kah yang bisa menguatkan kita untuk kita bisa uh, mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita, gitu ya. Ada satu kesimpulan, ada satu quote nggak yang buat kita bisa kita jadikan perenungan pada malam hari ini dari Kowen? Oke. Nah, gini, saya mau kasih sebuah rumusan gitu ya, gitu ya. Seperti ini ya. Kejadian ditambah dengan respon sama dengan hasilnya, ya, Yes. hasil. Nah, kalau kita mau hasilnya, mau outcome-nya baik, kalau hidup kita mau baik, mengalami kasih karunia Tuhan, diberkati, hidup yang bertumbuh, sehat tadi ya, berarti kita mesti tahu bahwa ada kejadian adalah sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Ya, orang menyakiti kita kan kita nggak bisa kontrol. Ya, Betul. situasi, kondisi kita nggak bisa kontrol. Tetapi respon adalah sesuatu yang kita bisa kontrol, gitu kan? Yeah. Nah, untuk itu kalau kita mau rubah hasilnya, kita harus rubah responnya, ya kan? Karena respon ini ya sesuatu yang kita bisa kontrol. Jadi ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tidak jelas, yang orang-orangnya juga mungkin ya menyakiti kita, hal-hal yang baik tidak adil terjadi gitu ya. Pilihlah untuk punya respon yang benar, ya. Pilihlah karena ketika respon kita benar, respon yang benar, maka kita punya hasil atau outcome yang benar. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk daripada tadi kan kesel, marah, ya kan, kecewa, pahit, dendam dan seterusnya gitu kan. Nah, sebelum kita menuju lebih jauh, waktu kita mulai kesel aja nih, ya beresin dulu di sini nih. Responnya yang benar. Jadi kalaupun kita marah adalah sesuatu yang sangat manusiawi gitu ya. Karena itu adalah perasaan. Perasaan adalah inti kehidupan seseorang. Tapi marahnya itu tidak destruktif. Marahnya itu tidak merugikan orang lain. Marahnya itu tidak menyakiti orang lain, ya kan? Marah boleh nggak? Itu saja marah kan? Ya, tetapi marahnya dia tidak menyakiti yang lain, tidak merugikan orang lain, gitu kan? Nah, makanya pesan saya adalah ketika kita menjalani kehidupan ini, ya bersiaplah untuk hal-hal yang bisa membuat kita sakit, membuat kita kecewa, membuat kita marah. Tetapi respon kita akan menolong kita untuk kita mendapatkan hasil yang terbaik di dalam kehidupan ini. Jadi untuk itu, punya respon yang benar dari kasih karunia Tuhan. Amen. Jangan pernah lupakan Tuhan setiap hari. Kita mau sekeren apapun, mau seganteng, mau secantik apapun, kalau nggak ada kasih karunia Tuhan ya, nanti responnya bisa jelek. Dan akibatnya apa? Outcome-nya, hasilnya pun juga tidak seperti yang kita harapkan. Gitu. Jadi hidup kita yang kendalikan. Artinya gini, kita yang punya respon, kita yang ini di dalam kendali kita, ya kita lakukan respon yang baik di dalam kehidupan ini. Gitu. Oke. Iya. Ini ada satu pertanyaan terakhir kayaknya ya, akan kita bahas nih dari Bro Heri. Apa beda marah dan bersungut-sungut, ya kan? Nih ada pertanyaannya begitu. Apa beda marah dan bersungut-sungut? Gitu nih.
Aduh, kita nggak sempat buka kamus nih, tapi yang kita tahu kalau marah kan itu sebuah ekspresi hati, Iya. sebuah ekspresinya. Tapi kalau bersungut-sungut itu apa ya? Ngedumel terus ya, nggak selesai-selesai. Ya, misalnya nih, oke, saya tadi kita cerita ke bengkel sepeda nih, ya, saya bisa marah dan saya marah gitu ya, karena saya nggak diperlakukan baik gitu, ya, saya marah. Tetapi marahnya saya nggak berlanjut gitu loh, ya kan? Saya nggak berlanjut ke Insta Story, saya nggak berlanjut ke Facebook atau gimana, saya nggak berlanjut ini. Dan saya nggak bersungut-sungut gitu. Ya sungut-sungut tuh artinya gini ya, saya ngungkit-ngungkit terus gitu. Itu tuh bengkel tuh gitu-gitu. Nggak, I'm good gitu ya. Sekarang selalu pun bengkelnya itu juga, ya udah aja. Ya udah, gitu ya. Iya. Ngapain juga marah-marah. Saya nggak perlu ungkit-ungkit lagi, dan saya nggak apa namanya, bicarakan lagi dengan yang ngedumel-ngedumel gitu kan ya. Sungut-sungut gitu ya. Iya. Jadi gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau marah tuh langsung responnya. Tapi bersungut-sungut itu bisa to be continue ya. Hari ini mungkin bisa diem, tapi ketemu besok lagi ada hal yang ngomongin tentang sepeda, pasti muncul tuh. Nah itu bersungut-sungut gitu ya. Simpelnya begitu, Bro Heri. Jadi sekali lagi kejadian itu atau pengalaman yang kita alami itu di luar responnya kita, di luar kendalinya kita. Tapi kita bisa mengendalikan respon dalam diri kita. Kita harus punya respon yang benar dalam kasih karunia Tuhan, maka outcome-nya pun jadi hasil yang benar. Jadi teman-teman sekali lagi perlunya kita dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan. Maka apapun yang kita alami, kita dibully, nggak dianggap, dikecewakan, dinomor duakan, atau bahkan dianggap tidak ada gitu kan. Ingat loh teman-teman, kita ini debu yang nggak dianggap juga gitu. Jadi yang nggak usah takut lah kalau nggak dianggap gitu. Jadi percayalah dalam kasih karunia Tuhan ada kebaikan, ada sukacita. Jadi thank you banget Ko Owen, udah sama-sama dengan kita DPAGB DKI Jakarta belajar tentang merdeka dari sakit hati, merdeka dari kecewa gitu ya. Jadi jangan simpen yang buruk-buruk, keluarkan saja, lepaskan saja. Biar damai sejahtera Tuhan hidup dalam bisa mengontrol kehidupan kita dengan baik. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah join sama kita malam hari ini, thank you, Tuhan berkati, sukses selalu dalam kegiatannya, biar semakin mantap ya. Nikmati prosesnya, pasti ada gagalnya, pasti pernah dikecewakan, jadi jangan marah, kasih respon yang benar dalam kasih karunia Tuhan. Mungkin Ko Owen bisa menutup. Ada satu lagi, boleh silakan Ko Owen. Satu lagi, 1 menitnya. Nah, jadi gini, dalam proses kita menjalani ya, kita mungkin dikecewakan, dimarah ya, mungkin kita nggak sanggup jalan sendiri, kita ada doa minta kasih karunia Tuhan, tapi kita nggak sanggup. Nah, kita butuh orang percaya lain nih untuk menolong kita. Makanya kembali kepada gereja lokal, di mana kita bisa dibimbing, ya kan, dikasih support, di mentor dengan baik, supaya kita bisa menang dalam setiap tantangan kehidupan kita. Betul. Jadi saran saya buat teman-teman DPA, kembali lagi kepada gereja lokal Anda, di mana kita bisa dimuliakan, digembalakan dengan baik, dibimbing, dipelihara, dan digembalakan. Gitu. Tepat. Ya, supaya kita menjadi lebih baik. Gitu. Iya, mantap. Sekali lagi thank you Ko Owen sudah gabung sama kita, udah join malam hari ini, dan boleh tutup dalam doa Ko Owen biar kita semakin diberkati dengan apa yang sudah kita pelajari sama-sama, dan biar Rema ini tetap ada dalam kehidupan kita. Silakan Ko Owen. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siapapun yang mendengarkan daripada IG Live ini, dan apapun yang menjadi keadaan hati kami malam hari ini, kami butuh kasih dan anugerah daripada Tuhan. Amin. Biar kasih-Mu mengalir, menjamah, membalut setiap luka, setiap kekecewaan, setiap kemarahan. Kami perintahkan tidak boleh lagi ada dalam hati kami. Amin. Karena hati kami dikuasai oleh kasih Kristus. Amin. Dan hari ini kami mampukan untuk bisa melangkah, untuk kami bisa menang terhadap kekecewaan, kemarahan, kepahitan, dan kami bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti hidup kami. Amin, Tuhan. Kami bisa menyerahkan hak kami di dalam nama Yesus. Kau yang bekerja, Kau yang membela, Kau yang memulihkan, Kau yang menolong kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Thank you semuanya. Thank you Ko Owen. Sampai ketemu hari Selasa minggu depan. Ada pembahasan yang lebih baik lagi, lebih keren lagi. Minggu depan narasumbernya adalah
Pastor Andi Cokro. Kita akan berbicara mengenai financial freedom, teman-teman semuanya. Catat tanggalnya, setiap hari Selasa kita di IG Live Youth Talk DPA GBI DKI setiap jam 8 malam hari Selasa. Ya, minggu depan keren lagi ngomongin tentang financial freedom. Di masa muda bisa merdeka, bisa bebas financialnya. Belajar minggu depan, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu semuanya. See you. God bless you all. See you.